Di sebuah pulau kecil di Jepang bernama Okinawa, orang-orang lazim hidup melewati 100 tahun, sehat, aktif, dan bahagia. Mereka adalah sebagian manusia berumur paling panjang di bumi. Dan saat para peneliti bertanya apa rahasia mereka, jawabannya bukan pil diet atau program olahraga. Itu adalah satu kata. Ikigai. Ikigai dibahas dalam buku karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar apa arti Ikigai sebenarnya, dan kebiasaan harian di balik salah satu budaya paling bahagia dan paling panjang umur di planet ini. Ikigai kira-kira berarti alasanmu untuk ada. Alasanmu untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari. Ia adalah rasa tujuan yang tenang yang memberi makna pada hari-harimu. Orang Okinawa percaya setiap orang punya Ikigai, dan bahwa menemukannya, serta menjalaninya, adalah rahasia sejati hidup yang panjang dan penuh sukacita. Buku ini menggambarkan Ikigai sebagai titik temu 4 hal. Apa yang kamu cintai? Apa yang kamu kuasai? Apa yang dunia butuhkan? Dan apa yang bisa membayarmu? Di tempat keempatnya bertumpang tindih, kamu menemukan Ikigai MU, titik manis di mana passion, keterampilan, tujuan, dan penghidupan semuanya bertemu. Salah satu pelajaran yang paling mencolok adalah ini. Di Okinawa, tidak ada kata yang sebenarnya untuk pensiun. Orang terus melakukan pekerjaan dan kegiatan yang bermakna sepanjang hidup mereka. Para penulis berpendapat bahwa tidak pernah benar-benar pensiun, selalu punya tujuan untuk dilayani, adalah salah satu rahasia terdalam umur panjang. Hidup tanpa tujuan menuakan kita dengan cepat. Orang Okinawa juga hidup dalam flow. Flow adalah keadaan saat kamu begitu tenggelam dalam sebuah kegiatan hingga waktu menghilang. Buku ini bilang menemukan pekerjaan dan hobi yang menarikmu ke dalam flow adalah kunci kebahagiaan. Pilih kegiatan yang cukup menantang untuk melibatkanmu, tapi tidak terlalu sulit hingga membuatmu kewalahan. Lalu larutkan dirimu di dalamnya. Di meja makan, mereka mengikuti satu aturan sederhana. Hara Hachibu. Makan sampai kamu sekitar 80% kenyang, bukan sampai penuh. Mereka berhenti dengan lembut sebelum kenyang. Kebiasaan muda ini berarti mereka secara alami makan lebih sedikit, merasa ringan, dan menghindari kerusakan lambat akibat makan berlebih. Pengekangan kecil, diulang tiap hari, menambah tahun. Pola makan mereka sederhana dan kaya nabati. Banyak sayuran, tahu, ikan, dan teh hijau, dalam porsi kecil yang berwarna-warni, dengan sangat sedikit makanan olahan atau gula. Mereka tidak mengikuti diet ekstrim. Mereka cukup makan makanan yang nyata dan segar, dalam jumlah sedang, dengan cara yang sama seperti leluhur mereka selama berabad-abad. Mereka juga bergerak terus-menerus, tapi dengan lembut. Bukan di gym, tapi lewat kehidupan sehari-hari, berjalan, berkebun, dan latihan harian yang sederhana. Pelajarannya adalah kamu tidak butuh latihan yang menyiksa. Kamu butuh gerakan yang alami dan terus-menerus, terjalin dalam harimu. Lebih sedikit duduk. Lebih banyak berjalan. Rawatlah sesuatu dengan tanganmu. Mungkin rahasia mereka yang paling kuat adalah koneksi. Orang Okinawa tergabung dalam sebuah moai, lingkaran erat sahabat seumur hidup yang saling mendukung dalam segala hal. Ikatan sosial yang kuat melindungi tubuh sekaligus pikiran. Kesepian merusak kita sama besarnya dengan kebiasaan buruk. Komunitas yang sungguh ada untukmu adalah obat. Mereka menguasai seni menikmati kegembiraan kecil. Secangkir teh di bawah sinar matahari. Mengobrol dengan tetangga. Cahaya pagi. Kebahagiaan, kata buku ini, tidak ditemukan dalam pencapaian raksasa, tapi dalam sepenuhnya mengecap kesenangan kecil dan biasa yang mengisi setiap hari, kalau kita cukup melambat untuk menyadarinya. Dan mereka hidup dengan lambat. Mereka menolak ketergesaan modern, keterburuan dan stres yang terus-menerus. Mereka memberi diri mereka waktu, bergerak dengan laju yang manusiawi, dan tetap hadir. Di dunia yang kecanduan kecepatan,
Orang Okinawa mengingatkan kita bahwa hidup yang lebih lambat seringkali lebih panjang dan jauh lebih kaya. Budaya mereka juga mengajarkan ketahanan. Kesulitan adalah bagian dari setiap kehidupan, tapi mereka menghadapinya dengan kesabaran dan penerimaan, melentur seperti bambu alih-alih patah. Mereka tidak membuang energi melawan apa yang tak bisa diubah. Mereka beradaptasi, bertahan, dan terus menemukan alasan untuk tersenyum. Para penulis menyaringnya menjadi aturan sederhana untuk hidup panjang. Tetaplah aktif dan jangan pernah benar-benar pensiun. Lakukan dengan santai. Jangan memenuhi perutmu. Kelilingi dirimu dengan teman-teman yang baik. Bugarkan diri lewat gerakan harian yang lembut. Tersenyumlah. Sambungkan kembali dengan alam. Bersyukurlah. Hiduplah di saat ini. Dan di atas segalanya, ikuti Ikigai MU. Orang Okinawa tetap terhubung erat dengan alam. Mereka berkebun, mereka berjalan di antara pepohonan, mereka tinggal dekat laut. Ikatan dengan dunia alam ini menenangkan sistem saraf dan memulihkan jiwa. Di dunia yang penuh layar dan beton, sekadar menghabiskan waktu di luar, di bawah langit, diam-diam menyembuhkan. Rasa syukur terjalin dalam kehidupan harian mereka. Mereka bersyukur atas leluhur mereka, atas alam, atas makanan di meja, atas satu hari kehidupan lagi. Kebiasaan menyadari apa yang baik, alih-alih apa yang kurang, menjaga hati tetap ringan. Rasa syukur, dipraktikkan tiap hari, adalah salah satu jalan paling sederhana menuju kepuasan. Mereka juga menguasai seni menjadi hadir. Alih-alih berkutat pada masa lalu atau mencemaskan masa depan, mereka mencurahkan diri sepenuhnya pada apapun yang sedang mereka lakukan sekarang, entah itu teh, percakapan, atau pekerjaan. Hidup yang dijalani di momen saat ini adalah hidup yang terasa lebih panjang, dan jauh lebih hidup. Banyak yang memulai hari dengan olahraga kelompok yang lembut dan rasa tujuan yang jelas. Pagi mengatur nadanya. Tubuh yang bergerak dan pikiran yang tahu kenapa ia bangun membuat seluruh hari mengalir dengan energi. Bagaimana kamu memulai pagimu diam-diam membentuk sisa hidupmu? Sains modern mendukung mereka. Studi atas komunitas berumur panjang ini menemukan bahwa memiliki rasa tujuan yang kuat berkaitan dengan hidup yang lebih panjang dan kesehatan yang lebih baik. Tujuan bukan sekadar pelengkap. Ia tampaknya melindungi tubuh itu sendiri. Sebuah alasan untuk hidup mungkin benar-benar membantumu hidup lebih lama. Dan mereka menjaga kesenangan mereka tetap sederhana dan manusiawi. Waktu bersama cucu. Sebuah santapan bersama. Sebuah lagu. Sebuah taman yang mekar. Mereka tidak mengejar sensasi yang mahal. Mereka telah belajar bahwa hidup yang kaya dibangun dari 1000 kegembiraan kecil yang tersedia gratis, disadari dan dinikmati, hari demi hari. Inilah inti dari buku ini. Hidup yang panjang dan bahagia tidak dibangun di atas satu rahasia besar, tapi di atas hal-hal sederhana yang dilakukan tiap hari. Tujuan yang jelas. Gerakan yang lembut. Makanan yang nyata, dalam jumlah sedang. Persahabatan yang dalam. Dan kesabaran untuk menikmati kegembiraan kecil. Hiduplah dengan ikigai, dan tahun-tahun akan mengurus dirinya sendiri. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Tanyakan pada dirimu 4 pertanyaan ikigai. Apa yang aku cintai? Apa yang aku kuasai? Apa yang dunia butuhkan? Dan apa yang bisa membayarku? Di tempat mereka bertumpang tindih layak untuk dijelajahi. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi membawa cetak biru untuk hidup yang bermakna, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.